Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suryaning Tias dengan NIM 860332983 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Salut Cerdas Barokah Kebonagung. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang filsafat ilmu mengenai tiga pilarnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu adalah dasar dalam memahami suatu ilmu. Dalam filsafat ilmu, kita tidak hanya akan memperoleh ilmunya saja, tapi kita juga akan mengetahui asal-usul ilmu itu diperoleh, cara memperolehnya, dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dipelajari dari filsafat ilmu yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau objek kajiannya. Objek kajian ilmu ontologi sendiri meliputi realitas atau kenyataan, hakikat sesuatu yang ada, dan fenomena yang dapat diamati. Secara simpelnya, ontologi itu membahas apa sih yang dikaji dari suatu ilmu. Metode perolehannya sendiri, yaitu sebelum kita mengkaji sesuatu, maka kita harus menentukan objeknya sendiri sebagai dasar dari mempelajari suatu ilmu. Manfaatnya agar ilmu yang kita peroleh memiliki objek yang jelas. Contohnya, ketika ada guru yang mengajari siswanya membaca, maka yang menjadi objek kajiannya adalah pembelajaran membaca tersebut dan juga interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu ilmu diperoleh dan apakah ilmu tersebut bisa dikatakan valid atau benar. Sumber dari epistemologi sendiri yaitu dari observasi atau pengalaman langsung, penelitian yang terstruktur, menggunakan akal atau rasio yang logis, dan juga diskusi ilmiah. Secara simpelnya, ilmu itu tidak datang langsung dari langit, tapi ilmu itu perlu dikaji secara lebih dalam. Objek kajian dari epistemologi sendiri yaitu meliputi metode penelitian, sumber pengetahuan, dan juga validasi atau kebenaran. Contohnya, guru yang mengajari siswa membaca, ia ingin mencari metode yang paling efektif, maka ia melakukan wawancara langsung pada muridnya, meminta bagaimana pendapat mereka dan mana cara paling efektif. Maka guru akan melakukan eksperimen menggunakan cara yang berbeda-beda. Setelah itu, dia akan mengumpulkan datanya dan ia akan menarik kesimpulan. Metode mana sih yang paling efektif? Maka metode itu yang akan nantinya diterapkan. Yang ketiga dan terakhir adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang etika dan moral dalam penggunaan suatu ilmu dan juga manfaatnya. Objek kajiannya sendiri meliputi etika, moral, dan juga manfaatnya. Misalnya nih, seorang guru dalam dunia pendidikan itu tidak hanya akan mentransfer ilmu kepada muridnya, tetapi dia juga akan mengajari muridnya tentang bagaimana cara muridnya bersikap, moralnya, etikanya, dan juga akhlaknya. Kita cari contoh di kehidupan sehari-hari adalah teknologi yang semakin berkembang ini bisa digunakan untuk sarana pembelajaran, sarana mendapatkan sumber informasi, dan juga membantu bagaimana cara kita belajar secara efektif. Tapi di tengah berkembangnya teknologi ini, teknologi juga bisa digunakan untuk melakukan cyberbullying dan juga menyebarkan hoax. Dan yang terakhir, kita lihat kesatuan dari cabang filsafat ilmu itu secara utuh, yaitu dari dunia kesehatan. Misalnya sini, ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang dikaji. Yang dikaji dalam dunia kesehatan tentunya adalah anatomi manusia dan juga penyakit. Lalu, bagaimana metode pemerolehannya akan dibahas melalui epistemologi, yaitu dengan melakukan observasi klinis. Dan yang terakhir, aksiologi. Untuk apa dipelajari? Tentunya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi, tanpa ontologi,
ilmu tidak akan memiliki objek atau ilmu itu hanya sekedar awang-awang. Lalu, tanpa epistemologi, ilmu kehilangan metode. Jadi, ilmu dapat hanya menjadi sebuah mitos karena tidak dapat dibuktikan dengan metode pemerolehannya. Dan yang ketiga dan terakhir adalah aksiologi. Tanpa aksiologi, ilmu dapat disalahgunakan. Jadi, ketiga pilar tersebut sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya hilang, maka ilmu yang kita pelajari itu sama saja sia-sia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.